Oke, di video ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu multiple linear regression gitu. Jadi kalau sebelumnya kita sudah berhasil gitu ya memformulasikan sistem persamaan linear multiple linear regression menjadi persamaan matriks Y sama dengan X beta ditambah epsilon gitu ya, dengan Y-nya ini berukuran N kali 1, X-nya, sorry ini salah ya, X-nya itu berukuran N kali P plus 1, betanya P plus 1 kali 1, epsilonnya N kali 1 gitu. Ini N kali 1. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari estimator gitu ya, untuk betanya seperti apa dengan menggunakan least square estimation. Nah, ini bentuknya gitu ya. Jadi kita tadi punya Y sama dengan X beta ditambah epsilon gitu. Kemudian kita coba lihat gitu ya, di sini epsilon itu adalah Y minus X beta gitu. Tadi Y diberikan, X diberikan gitu. Yang kita tidak tahu betanya gitu. Berarti epsilon ini fungsi dalam beta gitu ya. Oke, berarti begini, kalau kita punya jumlahan kuadrat dari error-errornya gitu ya, yang dia tidak lain adalah epsilon transpose epsilon gitu ya, berarti si epsilon transpose epsilon ini adalah fungsi dalam beta gitu ya. Kok bisa epsilon i kuadrat sama dengan epsilon transpose epsilon? Kita lihat aja bahwa epsilon itu tadi terdiri dari epsilon 0 sampai epsilon epsilon 1 begitu sampai epsilon n gitu. Berarti epsilon transpose epsilon adalah epsilon i, epsilon n begitu ya. Epsilon i, epsilon n dia tidak akan adalah sigma epsilon i kuadrat gitu. Oke, jadi seperti ini bahwa S beta atau ini saya ubah jadi Q beta ya. Q beta itu fungsi dalam beta gitu, yang dia merupakan kuadrat jumlahan kuadrat error dari model kita gitu, yang dia tidak lain adalah seperti ini gitu ya, karena epsilon tadi Y minus X beta, kemudian Q beta kita adalah epsilon transpose epsilon, kita bisa tulis seperti ini. Kemudian sama seperti ketika kita punya fungsi, kita ingin mencari minimumnya di mana, biasanya kita turunkan nih gitu ya. Di sini juga meskipun kita bekerja di matriks, kita juga bisa menurunkannya. Oke, sebelum kita menurunkan, kita coba ulangi lagi gitu ya, bahwa beta topik kita tadi itu adalah estimator untuk beta dengan cara mencari beta terkecil yang membuat beta yang membuat ini minimum gitu ya, atau membuat QB minimum. Nah, yang ekspresi ini kita sebut sebagai QB begitu ya. Ini QB. Nah, kemudian turunan dari QB terhadap beta, Q beta terhadap beta itu tidak lain adalah seperti ini gitu ya. Jadi masing-masing Q beta kita turunkan terhadap masing-masing beta, isinya beta kita turunkan terhadap beta 0, kita turunkan terhadap beta 1 dan seterusnya gitu ya. Kita bekerja dengan turunan parsial. Kemudian masing-masing kita sama dengan kan 0 gitu. Jadi kita bentuk Q beta yaitu X minus X beta transpose dikali Y minus X beta. Kemudian Q beta itu kita turunkan terhadap setiap beta gitu. Kita turunkan terhadap beta 0, beta 1, beta 2 sampai beta P. Kemudian kita sama dengan kan 0 gitu. Nah, selain menurunkan satu persatu terhadap beta 0, beta 1 gitu ya, kan itu lumayan capek gitu ya kalau banyak. Nah, di sini ada cara lain gitu. Kita memanfaatkan sifat-sifat dari matriks gitu, karena kita tadi sudah memodelkan sistem persamaan tadi ya, yang dia merupakan model dari multiple linear regression, kita bawa dia ke matriks, kita bisa menggunakan sifat-sifat matriks untuk menyelesaikan ini gitu. Ini ada sifat gitu ya. Jadi kalau kita punya A dan B itu vektor berukuran P kali 1 atau berukuran berapapun gitu ya.
yang nanti cocok dengan A ini berukuran P kali P. Jadi kalau AB ini berukuran N kali 1, ya A N kali N gitu ya. Nah, turunan parsial A transpos B terhadap B itu adalah A, kemudian turunan parsial B transpos AB terhadap B itu adalah A ditambah A transpos B. Nanti ini buktinya cukup mudah, nanti silahkan dimisalkan saja gitu ya, A-nya berapa, kemudian B-nya berapa, A-nya berapa, gitu nanti cocok gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini gitu ya, di sini ada A dan A transpos gitu ya. Ketika kita punya A transpos sama dengan A yang tidak lain, A ini disebut sebagai matriks simetris gitu ya. Berarti turunan parsial B transpos AB terhadap B itu adalah 2AB. Kenapa? Karena ininya sama gitu ya. Ini sama dengan ini gitu. Berarti dia dua benda yang sama, berarti kita bisa tulis jadi 2AB. Sekarang kita kembali ke fungsi kita tadi yang ingin kita minimalkan, kita cari beta topinya gitu ya. Kita punya Q beta ini gitu ya, Y minus X beta transpos Y minus X beta gitu. Kenapa kok bisa sama dengan ini? Sekarang kita coba bongkar gitu ya. Q beta kita adalah ini transposnya masuk gitu ya, jadi dia akan seperti ini, Y transpos minus X beta transpos gitu ya, dikali dengan Y minus X beta. Ini sama dengan Y transpos Y minus Y transpos X beta dikurangi X beta transpos Y ditambah X beta transpos X beta. Kalau kita lihat gitu, yang ini sudah sama dengan ini sudah sama dengan ini. Sekarang yang ini itu kalau kita lihat gitu ya, B kita tadi vektor gitu, B-nya vektor, kemudian kita bongkar lebih lanjut gitu ya. Yang ini tadi Y transpos yang ini jadi Y transpos Y transpos X beta dikurangi B transpos X transpos Y ditambah beta transpos X beta. Sekarang kita highlight yang ini dua ini. Kenapa mereka bisa sama gitu. Jadi kalau kita lihat beta tadi itu vektor gitu ya. Jadi di sini beta itu berukuran P plus 1 kali 1 gitu ya. Kemudian yang di sini dia akan, nanti silakan dicek ya, Y transpos X itu berukuran 1 kali P plus 1 gitu. Kemudian yang ini juga gini ya, ini gini. Ini X transpos Y itu, B transpos itu berukuran 1 kali P plus 1, kemudian yang ini itu berukuran P plus 1 kali 1. Nanti silakan dicek ini sama gitu ya. Jadi kalau ini cukup mudah untuk dicek sendiri gitu. Nanti silakan dicek sendiri. Kemudian sekarang kita coba turunkan gitu ya Q beta terhadap do beta dengan memanfaatkan sifat yang ini tadi, sifat matriksnya gitu. Oke. Jadi kalau kita turunkan gitu ya, ini saya pakai di sini saja, kita turunkan parsial terhadap beta gitu ya. Yang ini berarti turunan terhadap beta, yang ini juga terhadap beta, yang ini terhadap beta gitu. Oke. Yang pertama, ini karena dia tidak memuat beta, berarti turunannya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ini tidak lain adalah mohon maaf kalau ada suara berisik karena barusan ada azan begitu. Keturunan yang kedua gitu ya. Yang ini itu kita manfaatkan sifat yang ini gitu ya. Nanti dia akan turunannya akan sama dengan X transpos Y karena dia ada minus 2-nya di depan, jadi minus 2 X transpos Y. Kemudian yang belakang ini kita memanfaatkan sifat yang ini gitu. Sekarang kita lihat bahwa X transpos X gitu ya, X transpos X ketika kita transposkan lagi itu akan jadi dirinya sendiri. Oh, berarti X transpos X adalah matriks simetris gitu ya. Kalau dia matriks simetris berarti kita bisa pakai yang ini. Jadi dia akan sama dengan 2 X transpos X beta.
Oke, sekarang kita ingin mencari nilai betanya gitu ya. Ya udah, ini kita sama dengan kan 0 gitu. Jadi tidak lain kita dapatkan yang ini gitu. Nah, berarti beta topik kita itu adalah dengan asumsi X transpose X-nya punya inverse gitu ya. X transpose X inverse, X transpose X transpose Y gitu. Jadi kalau diberikan data gitu ya, kita bisa memodelkannya dan jadi Y sama dengan X beta ditambah epsilon. Berarti estimator untuk betanya yaitu beta topi adalah ini gitu. Langsung kita dapatkan seperti ini.